Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Farmasi 5A ingin menjelaskan mengenai reseptor inti sebagai target aksi obat yang beranggotakan Dian Apit Febriani, Hanif Sufrialdi, Indah Nurlisa, Nina Dwi Setiani, dan Rizky Natasha Aurelia. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai reseptor inti. Regulasi transkripsi DNA dilakukan oleh keluarga reseptor yang disebut reseptor inti atau nuklear reseptor, di mana reseptor ini memiliki dua tempat ikatan. Yang pertama, tempat ikatan dengan hormon atau ligan, di mana ligan bagi reseptor ini umumnya senyawa yang berasal dari makanan, lingkungan, atau prekursor pada proses metabolisme. Fungsi ligan dan reseptornya adalah untuk menerjemahkan sinyal dan lingkungan eksternal dan internal menjadi perubahan ekspresi gen. Tempat ikatan yang kedua yaitu tempat ikatan dengan bagian spesifik DNA yang dapat secara langsung mengaktifkan transkripsi gen. Senyawa yang bisa melewati reseptor ini biasanya memiliki bobot molekul kecil, yaitu kurang dari 1000 Dalton dan bersifat lipofilik, sehingga dapat menembus membran sel dengan mudah. Contoh reseptor inti. Jenis kelompok ligan yang pertama ada hormon. Contoh ligannya hormon tiroid dengan nama reseptor tiroid hormon reseptor, estrogen reseptor, androgen reseptor, glukokortikoid reseptor. Untuk jenis kelompok ligan vitamin, contoh ligannya ada vitamin D dengan nama reseptor vitamin D reseptor, transretinoik acid reseptor, 9 cis retinoik acid retinoid X reseptor. Jenis kelompok ligan yang ketiga yaitu ada produk antara dan produk metabolisme. Contoh ligannya yaitu ada asam empedu bile acid reseptor. Untuk asam lemak, peroksisom proliferator aktif reseptor atau PPAR. Untuk oksisterol, nama reseptornya liver X reseptor. Untuk jenis kelompok ligan yang keempat ada xenobiotik dengan nama reseptornya pregnant X reseptor dan konstitutif adrostan reseptor. Yang selanjutnya yaitu ada lokasi reseptor. Untuk reseptor tiroid hormon berada di 100% di nukleus. Untuk vitamin D 75% ada di nukleus. Estrogen 95% ada di nukleus. Glukokortikoid ada di sitosol yaitu sebanyak 90%. Untuk androgen 90% ada di nukleus. Bagaimana reseptor intraseluler meregulasi transkripsi gen? Molekul kecil yang larut dalam lemak dapat dengan mudah melintasi semua membran di mana mereka akan berinteraksi dengan protein reseptor di dalam sitoplasma atau di dalam reseptor intraseluler. Nukleus dapat memicu terjadinya berbagai respons, di mana terdapat beberapa yang bertindak sebagai pengatur transkripsi gen. Reseptor ini memiliki DNA binding site, di mana jika dalam keadaan aktif, reseptor tidak dapat mengikat DNA karena adanya protein inhibitor yang menempati binding site. Ketika molekul sinyal berikatan pada situs lain, reseptor inhibitor akan dilepaskan. Kemudian DNA binding site yang terkena reseptor akan memasuki nukleus dan mengikat urutan nukleotida spesifik pada DNA, yang selanjutnya akan mengaktifkan transkripsi gen tertentu yang biasanya terletak berdekatan dengan situs pengatur. Respons sel target ini bergantung pada sifat sel. Yang selanjutnya ada reseptor glukokortikoid. Reseptor glukokortikoid adalah protein yang sebagian besar berada di dalam sitoplasma, yaitu 90% di sitoplasma dan 10% di nukleus, dan dapat berikatan dengan hormon atau ligan yang bersifat lipofilik pada kondisi basal. Reseptor glukokortikoid atau GR berada di sitoplasma dalam bentuk kompleks bersama dengan protein chaperonnya, yaitu head shock protein atau HSP90. Di sini ada gambar reseptor kortikoid atau steroid.
Jika suatu glukokortikoid berikatan dengan reseptor pada step 2, GR akan terdisosiasi dari chaperonnya pada step 3 dan bertranslokasi dengan nukleus. Selanjutnya, berfungsi sebagai faktor transkripsi dengan mengikat ke glukokortikoid respon element atau GRE pada step 4 dan 5. Ikatan GR dan GRE akan meregulasi transkripsi gen yang selanjutnya mengatur sintesis protein tertentu yang akan menimbulkan respon biologis pada step 6, 7, dan 8. Mekanisme ini akan meningkatkan sintesis protein-protein antiinflamasi seperti lipokortin, interleukin 10, IKB, dan berbagai protein regulator lainnya dan disebut sebagai transaktivasi. Kemudian transduksi sinyal pada reseptor glukokortikoid, yaitu suatu reseptor intraseluler. Reseptor glukokortikoid, baik yang berada di sitoplasma maupun nukleus, dapat berikatan dengan ligannya dan memicu transduksi sinyal yang berujung pada sintesis protein baru yang berperan dalam menghasilkan respon biologis tertentu. Yang selanjutnya, aksi senyawa glukokortikoid. Yang pertama, menstimulasi gluconeogenesis, yaitu dengan menyintesis enzim-enzim yang meningkatkan sintesis glukosa seperti glukosa 6-fosfat sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa dan glikogen yang berasal dari metabolisme asam lemak dan protein. Yang kedua, memiliki efek katabolisme protein pada jaringan ikat, otot, lemak, dan kulit sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak-anak. Kemudian yang ketiga, memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel-sel inflamatori, termasuk limfosit dan makrofag, menghambat fungsi leukosit dan makrofag sehingga memberikan efek imunosupresan. Kemudian yang keempat, memiliki efek antiinflamasi melalui penghambatan metabolisme asam arachidonat dan lain-lain. Di sini ada dua jalur mekanisme aksi glukokortikoid. Yang pertama ada jalur genomik dan yang kedua ada jalur non-genomik. Pada jalur genomik, glukokortikoid akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sel yang kemudian memodulasi transkripsi gen dan sintesis protein. Kemudian, pada jalur non-genomik, aktivitasnya tidak di dalam inti, tetapi pada sitosol dengan melibatkan berbagai protein intraseluler. Berikut merupakan gambar aktivitas genomik, yaitu transaktivasi dan transrepresi beserta efeknya. Aktivitas genomik glukokortikoid pada reseptornya melibatkan transaktivasi dan transrepresi yang dapat meningkatkan sintesis protein-protein antiinflamasi dan menekan sintesis protein proinflamasi. Ini merupakan mekanisme aksi obat golongan glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Aksi glukokortikoid pada reseptornya juga ada yang bersifat transrepresi kompleks glukokortikoid. Reseptor dapat menghambat transkripsi gen dengan cara berikatan langsung dengan GRF negatif yang dijumpai pada daerah promoter gen yang menyandi protein seperti pro-opiomelanokortin, alfa-fetoprotein, dan gen prolaktin yang mendasari aksi pleiotropic glukokortikoid. Aktivitas transrepresi juga dijumpai pada penghambatan fungsi transaktivasi berbagai faktor transkripsi, di antaranya aktivator protein I dan NF-kB baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor transkripsi ini sangat penting untuk meregulasi ekspresi gen proinflamasi.
Dengan demikian, penghambatan ini dapat menyebabkan penghambatan sintesis berbagai proinflamasi seperti IL-1, IL-2, TNF-alfa, dan interferon Y. Selanjutnya kita membahas tentang obat-obatan. Obat golongan kortikosteroid merupakan antiinflamasi yang poten karena dapat menghambat transkripsi gen berbagai sitokin dan mediator sebaliknya, meningkatkan transkripsi gen senyawa antiinflamasi. Contohnya ada dexamethasone, prednisolon, metilprednisolon, triamisolon, dan yang terakhir ada betamethasone. Salah satu protein antiinflamasi yang ditingkatkan sintesisnya oleh kortikosteroid adalah lipokortin 1 atau aneksin 1, suatu inhibitor fosfolipase A2. Fosfolipase A2 bekerja mengkatalisis pembentukan asam arakidonat, suatu prekursor prostaglandin yang dikenal sebagai media inflamasi, dengan pincuan sintesis lipokortin 1 oleh obat-obat kortikosteroid. Sintesis asam arakidonat juga terhambat yang pada gilirannya juga menghambat pembentukan mediator, baik yang melalui jalur siklooksigenase maupun lipooksigenase. Mekanisme aksi obat kortikosteroid sebagai antiinflamasi. Kortikosteroid memicu sintesis lipokortin 1 yang menghambat kerja fosfolipase A2, mengubah fosfatidilkolin menjadi asam arakidonat, sehingga mencegah pembentukan mediator inflamasi. Kemudian kita membahas tentang efek-efek kortikosteroid. Ada dua, yaitu efek terapi dan efek samping. Untuk efek terapi yang pertama ada antiinflamasi, yang kedua ada imunosupresan, dan yang ketiga ada memicu pematangan paru pada janin. Untuk efek samping ada 4. Yang pertama resiko diabetes, ada osteoporosis, menghambat pertumbuhan pada anak-anak, dan yang terakhir ada atrofi jaringan. Dari kelompok 9 kami telah mereview jurnal dengan judul yang diambil ialah Ekspresi dan Aktivasi Reseptor Glukokortikoid serta Ekspresi Head-shock Protein 90 pada sel limfosit penderita sindrom nefrotik idiopatik dengan jurnal Kedokteran Brawijaya dengan volume dan halaman volume 25 nomor 3 tahun 2009 dengan nama penulis yaitu Hari Riyadi, Krisni Subandia, dan yang terakhir ada Leoki Enggar Fitri. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengkaji ekspresi dan aktivasi GR serta atau densitas dari reseptor glukokortikoid atau GR, ekspresi HSP90 pada sitoplasma dan nukleus limfosit menentukan respon terhadap terapi kortikosteroid penderita SNRS. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional. Populasi subjek penelitian adalah penderita sindrom nefrotik idiopatik yang dirawat di laboratorium atau SMF Ilmu Kesehatan Anak RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Kriteria diagnosis sindrom nefrotik sesuai dengan Unit Kerja Koordinasi Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia edema, protein urea masif atau pemeriksaan kuantitatif 40 mg/m, LPB per jam atau 1 G per L dalam 24 jam. Hipoalbuminemia 2,5 G per DL, hiperkolesterolemia lebih dari 250 per DL. Pasien penelitian dibagi menjadi 2 kelompok dengan kriteria inklusi yaitu tergolong sindrom nefrotik idiopatik, penderita SNSS dan SNRS, usia antara 1-14 tahun. Kriteria eksklusi adalah penderita sindrom nefrotik sekunder, yaitu sindrom nefrotik yang penyebabnya berasal dari luar ginjal, seperti terpapar oleh zat kimia atau obat-obatan, berasal dari penyakit sistemik seperti lupus erythematosus, purpura henoch Schönlein, penyakit infeksi seperti malaria, hepatitis, penderita sindrom nefrolitik
kongentinal atau sindrom nefrotik infantil, yaitu gejala sindrom nefrotik yang mulai menunjukkan gejala dalam tahun pertama kehidupan. Hasil dan pembahasan. Sindrom nefrotik idiopatik merupakan suatu penyakit yang dipengaruhi oleh sistem imun. Sampai saat ini, kortikosteroid masih menjadi pilihan terapi lini pertama. Glukokortikoid mempunyai efek sebagai antiinflamasi yang kuat, yang mekanisme kerja glukokortikoid terutama melalui efek genomik yang dimediasi oleh GR. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang bermakna pada ekspresi GR antara SNRS dan SNSS. Pada SNRS didapatkan ekspresi GR lebih rendah dibandingkan dengan SNSS. Hasil penelitian juga menunjukkan pada SNRS, ekspresi HSP90 di nukleus lebih tinggi dibanding SNSS. Hal ini sesuai dengan penelitian Tako tahun 2004 dan Kuyang tahun 2006. Menurut mereka, ekspresi HSP90 di nukleus yang tinggi dapat mengganggu perpindahan GR dari nukleus ke dalam sitoplasma, sehingga GR tertahan di nukleus. Hal ini akan menyebabkan GR akan terikat kembali dengan HSP90, sehingga GR tidak dapat bekerja untuk menghambat pembentukan gen-gen proinflamasi. Mekanisme untuk terjadinya HSP90 dapat masuk dan tertahan di nukleus belum jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian geldannamisin dapat menghambat fungsi HSP90 sebagai chaperone dan menyebabkan retensi HSP90 di nukleus. Pada analisis hubungan antara aktivasi GR dengan ekspresi HSP90 di sitoplasma, dengan menggunakan analisis korelasi Pearson, didapatkan hubungan tidak bermakna di antara kedua variabel di nukleus antara kelompok SNRS dan SNSS, di mana hal ini menunjukkan kemungkinan ekspresi HSP90 yang lebih rendah didapatkan pada tidak hanya faktor HSP90 yang mempengaruhi aktivasi GR. Menurut Young tahun 2001, cochaperone P23 dan HSP70 dapat mempengaruhi proses ikatan HSP90 pada gugus karboksil LBD atau ligand binding domain. Kesimpulannya yaitu, terdapat perbedaan yang bermakna pada ekspresi GR antara kelompok SNRS dan SNSS. Kelompok SNRS memiliki ekspresi GR, tidak terdapat perbedaan antara aktivasi GR kelompok SNRS dan SNSS. Terdapat perbedaan ekspresi HSP90 di sitoplasma dan nukleus untuk kedua kelompok. Ekspresi GR berperan dalam resistensi steroid sindroma nefritik. Ekspresi HSP90 di sitoplasma berperan dalam mempertahankan bentuk molekul GR. Daftar pustaka: Hairiyadi Krisni Subandiah, Luki Enggar Fitri tahun 2009, ekspresi dan aktivasi reseptor glukokortikoid serta ekspresi heat shock protein 90 pada sel limfosit penderita sindrom nefrotik idiopatik. Jurnal Kedokteran Brawijaya, Laboratorium Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Malang, volume 25 nomor 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.